Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup dalam ya, jadi sebagai konfirmasi. Nah, ini yang menunggu kemarin pas IHSG naik terus, ada anomali, dia crawling ya, crawling. Saya bilang tunggu saja. Naik terus naik terus naik. Orang bilang, "Pak, ini gimana kok terus naik?" Ya memang nunggu waktu ya. Jadi sinyalnya udah keluar, sudah ekstrim dulu baru turun kemudian pakai weekly. Oke, IHSG-nya turunnya dalam Bapak Ibu. Kalau kita tonton kemarin mulai ada gejala-gejala, ya memang The Fed dia tidak menurunkan suku bunga, tapi itu masih sesuai dengan ekspektasi lah. Itu tidak ada masalah. Yang masalah ini berita begitu Donald Trump tiba-tiba pulang dari G7 ya di Kanada, itu menandakan ada satu hal lebih penting dari pertemuan dengan kepala pemerintahan. Dia tetap datang untuk menjamin G7 tidak menyerang mengkritiskan Israel, walaupun Presiden Macron dari Prancis mulai agak-agak 50-50 ya. Tapi itulah ya, karena ada mereka tidak berani bersikap. Nah, langsung ya. Jadi kepanikan market itu ketika Donald Trump mulai beraksi. Kalau Iran sama Israel, orang-orang tidak ada khawatir. Nah, begitu Amerika sudah ikut campur, nah itu jadi masalah di sana. Dan ini masalahnya perangnya perang nuklir. Perang nuklir tentu proksinya tidak Iran saja ya. Amerika tidak berani ini udah masuk geopolitik pula. Amerika tidak berani ke Ukraina karena dia tidak berani head to head dengan Rusia. Nah, Rusia juga tidak akan tinggal diam dengan Iran gitu. Jadi ini kekhawatiran yang selalu terjadi ya. Jadi berulang gitu. Jadi biasa saja sebenarnya sudah terbaca. Tapi tetap marketnya duluan biasanya. Sebelum kehancuran itu market duluan bereaksi ya. Oke, termasuk dengan anomali yang berapa bulan. Nanti kita akan cerita. Hari ini tidak ada alert, kita hanya membahas IHSG. Berikut ini trading snapshotnya. Jadi IHSG-nya ini Bapak dan Ibu turun 1,96, dia sempat 2 ya, mungkin sempat 2 di bawah sini low-nya. Tetapi kita pernah mengalami lebih dalam dari ini, yaitu penurunan 4%. Ya, jadi satu hari 4%. Hanya waktu itu dia langsung ekstrim, jadi kita enak. Nah, sekarang kompositnya kita cek nanti apakah sudah ekstrim atau belum ya. Kalau belum, ya mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Kalau dia ekstrim mungkin kita tunggu 3 candle weekly gitu. Jadi kita perlu antisipasi kalau dia sudah ekstrim. Yang penting juga ya, selain dia memang turun dalam, memang ditopang oleh asing. Jadi IHSG ini punya hubungan dengan asing. Kita kan nggak trading sahamnya ya. Kalau ternyata di sini asingnya masih masuk di PGO, masih masuk di sini ya, masih Telkom, BRPT, Brand. Dia keluarnya di saham-saham yang memang punya bobot besar. Seperti BBRI, Bank Mandiri, BBCA. Itu kalau mereka keluar di situ dengan signifikan, maka IHSG kita langsung ambruk karena memang bobotnya besar ya. Jadi ini masalah bobot saja. Jadi no worry, kita harus pintar-pintar saja. Menaikkan stop loss, usahakan jangan nyangkut. Kalau saya BBRI semakin turun, mungkin kesempatan ini saya akan mendapatkan di harga 2.500. Jadi saya punya dulu berharap BBRI turun ke 2.500 ya. Jadi belum sempat dapat itu. Jadi biarkan saja, dia turun lagi nanti saya akan beli BBRI. Oke? Tapi tunggu ekstrim, kalau belum ekstrim saya belum. Oke, ini dia Bapak Ibu basic material penekan financial. Jadi sudah aksi profit taking lah material. Kayak Antam itu udah profit taking nih ya. Antamnya besar 235, BBRI besar, Bank Mandiri besar, BBCA besar. Jadi kalau for bank 3 bank utama ini sudah net sell, termasuk Bank BNI udah berat nahannya IHSG. Oke, tidak ada alert Bapak Ibu, tapi tetap ya disclaimer on ya Bapak Ibu, kita sekarang menunggu kesempatan di dalam market lagi sulit gitu. Kesempatannya apa? Kita akan masuk nanti strateginya kalau market sudah ekstrim. Oke, sekarang ini saya tidak akan berlama-lama karena saya butuh menaik. Dari kemarin tuh saya sudah merapatkan stop loss, tapi hari ini sedikit lagi kena. Tapi ya belum kena, apa boleh buat ya. Jadi belum kena, sedikit lagi kena, tapi tetap saya rapatkan. Jadi tugas pertama malam ini kita akan menganalisis IHSG, lalu kita akan mencari opportunity.
Kalau belum, kita rapikan trading plan kita ya, Bapak Ibu. Jangan sampai nyangkut ya, karena ini kita punya gap yang perlu ditutup. Jadi video ini tujuannya untuk edukasi ya Bapak Ibu, sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Dalam 19 tahun saya di market, itu kejadian seperti ini udah berulang ya. Jadi kalau udah lagi naik tinggi ya wajar aja profit taking. Profit taking is not a crime. Jadi saya kemarin sudah cicil sell on strength, sell on strength, sell on strength, cicil-cicil. Jadi yang udah profit 100% sudah tinggal sedikit lagi ya gitu. Jadi nanti kalau saya pamer saya kena stop loss berarti profitnya sudah besar itu. Oke, tidak ada analisa saham ya. Jadi tayor ya Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Saat ini kita fokus aja terhadap trading plan kita. Pastikan stop loss. Kalau fire dia sudah fire, kalau belum naikkan ya, rapatkan serapat-rapatnya lah. Oke, nanti kalau harus buyback, no worry, kita punya gap di bawah. Oke, informasi workshop. Insya Allah Sabtu kita akan bertemu untuk workshop volume price analysis. Oke, dan mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi, nanti apapun yang terjadi di IHSG, itu harusnya sudah terbaca dari pergerakan price dan volume. Harusnya. Kalau dia tidak terbaca, adalah salah kemampuan saya. Jadi, ilmu saya yang kurang. Jadi no worry ya. Jadi Bapak Ibu, market begitu-gitu saja, history repeated itself, volume dan price biasanya dia tidak bohong. Kita saja yang punya kurang kemampuan dan biasanya tidak disiplin dengan trading plan. Oke. Kita tidak ada alert, jadi kita akan bahas composite, mudah-mudahan bisa cepat, dan saya akan setelah ini fokus untuk merapikan. Pokoknya jangan sampai sangkut lah, pokoknya pastikan file stop loss itu selalu ada. Kalau mau sell on strength juga tidak ada masalah, yang penting profit aja udah benar posisi sekarang. Oke, ya Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help untuk melihat perintah yang ada ya. Ini list-list perintah yang ada, ya Bapak Ibu bisa cek di sini, ya supaya nggak salah. Yang penting kalau udah ketemu volume price, mudah-mudahan itu tidak salah robot. Jangan lupa juga nonton tutorial. Jadi kalau di grup apa namanya Telegram channelnya ada diskusi tentang gap ya. Jadi gap ini sudah ada tutorialnya, tinggal Bapak Ibu nonton. Jadi gap itu banyak-banyak jenisnya juga. Itu bisa dianalisa. Nanti kita akan lihat analisanya berdasarkan volume price ya. Oke, kita cek alert. Tidak ada alert hari ini tanggal 19. Kita cek dengan Speedo composite. Kita hanya membahas composite sama belum ya. Udah buru-buru aja ya. Oke, kita setelah alert kita cek rekom. Ini apa yang disampaikan rekom? Mohon maaf, saya udah buru-buru aja. Karena saya lihat portofolio saya harus diupdate. Tanggal 19, semuanya bearish ya. Jadi ini kalau yang Bapak Ibu punya ESA, ESA saya kalau nggak salah dapat. Saya dapat ya, tapi stop loss saya ada di 550, nggak, biarin saja ya. Biarin saja. KJTL, PANI, TKM. Ya ini Bapak Ibu yang punya sinyal begini pantas exit. Jadi saya kemarin buy on weakness tadi mulai dapat di 650 atau berapa. Tapi 550 saya exit, sudah ada, gampang, biarin aja. Kalau kena stop loss ya berarti exit lah, risknya kecil, nggak apa-apa. Biasa itu dalam trading. Bearish, ada bullish nggak? Ada Excel, bullish harami ya, tetap ada Excel bisa dianalisa, ada sesuatu di sana. Sinyalnya sell. Rapatkan semua stop loss ya kalau udah sinyal sell begini, karena dia biasanya PWS ini kalau sinyal sell cukup signifikan dia ya. Dia sama dengan Rocket Jet. Lalu Dead Cross, film sama Indica, breakout tidak ada. Nah ini untuk Nilo BBRI, ya BBRI saya menunggu 3000-an ya. Jadi 3000, kayaknya saya lihat lagi di main supply zone nanti di mana, mudah-mudahan di harga 3000 dia ekstrim. Jadi cocok untuk buy on weakness. Oke, apalagi di sini ya itu sajalah Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat. Jadi ada beberapa saham yang belum kena stop loss saya. Jadi BTPS kayaknya belum kayaknya. Ya, Antam juga mungkin malam ini naikkan lagi stop loss-nya, apalagi pokoknya banyaklah saham-saham saya. PGO belum juga kayaknya. PGO apalagi di saham saya banyak yang
yang harus dinaikkannya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Kita lihat juga dengan SCR Vboom. Ini bagaimana? Apakah ada yang meledak volumenya? Tidak ada ya Bapak Ibu, semuanya panik. Kita lihat SCR panik. Nah ini panik, banyak saham-saham mungkin bertambah nih, makin banyak yang panik ya. Wow, banyak nih BBCO sudah panik. Tapi rotasi saham, nanti masuknya tunggu dia ekstrim. BBRI panik lagi, doakan aja mereka turun nih. Bapak Ibu, doakan BBRI sampai 3.000 lah. Nanti cek kita di BBRI, kalau udah ekstrim kita cari demand zone-nya. Oke, no worry, kita masuk. HMSP panik, semua panik di sini ya. Ya tidak ada alert, panik, SIDO, SMA panik juga di relatif terhadap komposit yang melemah juga. Oke, gitu. Kita lihat SCR Hope. Yang Hope bagaimana? Apakah melemah juga? ADMR, Elsa, NCKL, PT Bawah, PTPP. Itu bisa dicek ya. Lalu kita, oh ya, jadi memang kalau sudah habis sentimen dividen ya udah habis, selesai, nggak ada lagi sentimen kita. Memang begitu, harus turun, kalau nggak bisa naik nanti di window dressing. Jadi kita doakan saja IHSG turun supaya harganya diskon, nanti naik sampai Desember ya, 6 bulan siklusnya. Mudah-mudahan bisa nge-swing. Sekarang kita akan cek dengan SCR Extreme. Ini yang kita lihat daily extreme. Woi, BBRI extreme. Ini kalau SCR extreme ya. Speedo BBRI. Benar, dia extreme. Dia extreme. Kita lihat dengan VBP BBRI. Apakah dekat-dekat dimensionnya? Oke. Tadi Anda bilang dia tutup gapnya. Ini gapnya sudah tutup belum ya? Ini ada dimension. Ini. Ya, 3.500 ya. Ya nanti kita kalau ada waktu kita buat. Nanti cek weekly-nya juga ya. Nanti kalau ada waktu kita bikin. Lalu lihat BTPN, apalagi yang menarik nih. BBRI tentu menarik untuk buy on weakness. Extreme Fear, apalagi yang menarik. Archie masih grid, Metsi grid, ya udah itulah ya. Sido, Extreme Fear nggak menarik juga, Sido biarkan saja situ. Yang menarik BBRI ya. BBRI, Pak ini BJBR menarik nggak? Enggak. Dah itu BBRI. Oke, nanti kalau ada waktu kita ini ya. Jadi saya sendiri kayaknya masih, ya ini dia mulai ini Bapak Ibu. Ya nantilah kalau kita punya waktu kita bikin. Sekarang kita cek dengan SCRW Extreme. Jadi harus rajin cek. Weekly-nya Antam masih grid ya. Jadi rapatkan aja stop loss di Antam ini. Archie juga masih grid. Jadi kalau memang ada perang, biasanya emas-emas juga masih melesat ya. Jadi apa lagi belum? SCR Top FF. Top foreign flow tadi sudah, BBRI, Antam ini semua perbankan Antam yang karena asingnya sudah banyak ya. PGO besar situ. Kita lihat dengan SCR top kaki. Apakah Antam ekstri apa? Oh iya ya. BBRI ini paling hajar kiri nih, banyak diguyur. Pantesan dia ekstrim. BRMS, BBRI, Antam. Jadi nanti saya mulai BBRI akan mulai melakukan buy on weakness ya, karena mainnya di weekly dia, entry-nya di daily. Hajar kanan di SSA ini apa ini? Batu bara ya, punya itu. Film Archie masih net buy. Di sini Antam net sell karena asingnya sudah masuk terus ya, saatnya dia profit taking. Oke, ada Aru. Jadi ini kebayang ya Bapak Ibu, asingnya net sell juga hajar kiri. Berarti memang panik. Kita cek dengan SCR feedback. Biasanya tidak ada ya. Jadi on aman. VPA AMMN. Ini uptrust ini Bapak Ibu, ya. Ini ada sinyal stepping out, uptrust. Jadi dia ini uptrust nih. Ini kalau kita tarik garis yang sudah belajar uptrust dia akan menjadi uptrust ya. Nah, dia kalau turun ke bawah dia akan jatuh lagi nih.
Oke, lalu apa lagi? Sudah ya, Bapak Ibu, kita akan bahas composite. Kita cek dengan Speedo Composite. Nah, speedometer daily-nya tanggal 19, jelas dia fair, artinya masih bisa jatuh. Saat ini sudah supply sudah lebih besar daripada demand. Sudah kelihatan ya. Dia fair. Nah, ini tidak relatif, tapi ini adalah memang fair terhadap dia sendiri. Sudah supply sudah lebih besar terhadap demand di composite untuk malam ini. Yang kita tunggu adalah kalau sudah ekstrim. Nanti kalau sudah ekstrim, mulai kita lakukan buy on weakness lebih agresif. Jadi doakan saja kalau mau Bapak Ibu mentalnya mencari barang diskon. Semoga IHSG jatuh lebih dalam, extreme fear. Setelah itu kita cek weekly-nya, cek demand zone-nya. Nah, contoh hari ini ada nih BBRI. Ya. W, Speedo, Composite. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya baru valid besok ya, tapi lumayan lah hari. Netral hari ini. Mungkin besok baru bisa digeser. Kalau besok jatuh lebih dalam, mungkin besok dia akan menggeser ke fear juga. Masih belum ya, masih daily-nya dulu yang supply dari daily yang bisa menggerakkan speedometer ini. Weekly-nya tunggu besok. Oke, kita cek dengan star C0. Dengan penurunan 1,9. Bagaimana pergerakan relatif? Ya, jadi di sini berapa saham malah bergerak grid. Kenapa? Karena relatif kompositnya turun dalam. Jadi seolah-olah berapa rotasi bintang menguat. Karena di sini kan harus pakai kalimat relatif ya. Misalnya infra bergerak menguat di zona grid, terjadi akselerasi relatif terhadap pelemahan 1,9% dari komposit. Begitu ya, bergerak relatif. Jadi kompositnya yang jatuh dalam properti tampak menguat, semua tampak menguat ya relatif terhadap kompositnya. Berarti memang tekanan terhadap IHSG membuat saya relatif berapa sektoral outperform. Jadi harus pakai kalimat relatif di sini. Sekarang kita lihat VPA monthly composite. Nah, coba kita bahas monthly-nya. Oke. Monthly-nya masih tanggal 19, Bapak Ibu, belum full. Volumenya belum bisa dibandingkan, tapi candle-nya inside bar ya. Ini apa namanya? Inside bar ya. Apalah namanya? Dia masih di dalam body, belum bisa kita putuskan apakah dia akan naik atau turun, tapi dengan kenaikan ini harusnya memang ada pullback lah. Kalau nggak ada pullback agak berat. Bila perlu dia turun dalam, kena di sini double maru, baru dia naik lagi ke atas. Itu penting untuk mendapatkan koreksi di monthly ya. Jadi kalau dulu pandemik ya break kan, 1, 2, 3, 4 pullback dulu baru dia bisa naik. Ya ini kalau dia nggak ada pullback, dia udah masuk ke dalam tapi harus pullback. Pullbacknya bila perlu dalam sampai di sini. Saya sih berharap dia turun sampai ya ini kan kalau Bapak Ibu tarik garis lower downtrend ini. Nah, kalau dia turun sampai mantul di sini itu bagus. Supaya dia bisa dapat demand untuk naik ke atas. Jadi low high high low high. Sekarang harus turun memang. Itu memang sudah diantisipasi apapun alasannya ya harus ada koreksi. Serupa tak sama ya. Kalau di sini kita lihat habis panik dia satu kali pandemik baru kesana. Kalau ini kan enggak ya, langsung perang dagangnya waktu di sini jatuh, ada negosiasi. Donald Trump bilang, oke, perang dagang dengan Cina kita tangguhkan 90 hari tarifnya. Nah, sekarang udah mau berapa? Kalau sudah 90 hari mungkin Donald Trump menepati janjinya. Itu salah satunya. Tapi memang saat ini Israel kalau tidak Amerika turun tangan tuh habis itu ya. Habis dia. Dia nggak bisa sendiri ngelawan Iran ya. Oke. Tentu Iran tidak sendiri juga. Di situ ada Rusia juga yang rejim di Syrianya sudah digulingkan oleh Israel juga. Tentu dia tidak tinggal diam lah pengaruh di sana. Oke. Kita lihat VBP monthly composite. Jadi filosofinya jangan sampai nyangkut karena kita kalau harus exit supaya dapat harga diskon di bawah ya. Oke, ini sekarang dia hari ini tertahan di zona demand. Oke, di sini demandnya ya. Baru karena sudah terdetek di sini demandnya, ya bisa berhenti mantul ya. Ini faktanya demand ini. Atau kalaupun dia jebol-jebol dikit ada di bawahnya di sini. Tarik garis lagi ya sampai sinilah ya.
Ini kan ada nih. Jadi sekarang dia lagi tertahan, tidak tahu sekuat apa, makin turun makin bagus karena nanti kita akan mencari buy on weakness di zona-zona gapnya. Untuk agresif, jadi kalau belum ekstrim kompositnya, kita buy on weakness jangan ekstrim, jangan agresif ya. Misalnya kita bisa beli misalnya piramida 1 juta, 2 juta berlapis begitu ya. Kita beli jangan 1 juta, mungkin 100.000, 1/10-nya dulu kita tes buy on weakness. Tapi dipastikan memang dia butuh pullback ya, butuh pullback. Kita lihat sekarang VPA weekly juga sebenarnya belum valid. Belum valid karena masih hari Kamis, validnya besok hari Jumat. Tapi kita sudah tahu dia membentuk new low ya. Jadi confirm sudah, nanti kelihatan di sini memang double top ya, jadi double top. Di sini yang saya bilang kemarin dia harus close di bawahnya dan valid ya, sekarang sudah close. Nah, ini tinggal dijatuhkan aja ke bawah. Kita nanti cari buy on weakness di bawah karena setiap yang jatuh pasti naik lagi. Kalau lihat Donchian, ya kalau lihat zona ini, ya 50%-nya dia ke 6.600. Jadi mungkin kalau kita mau agresif nanti dekat-dekat di sini baru agresif ya. Mulai ke bawah sampai di sini. Sampai di lowernya ini yang dijebol. Oke, ini ada mid Donchian 6630. Jadi sekarang ini selalu satu lot juga boleh, jangan terlalu banyak agresif karena di bawah lower Donchian baru kita mulai agresif kalau dia sudah ekstrim. Di weekly-nya, kalau ini pakai weekly ya. Oke, sekarang kita cek dengan VBP weekly composite. Kita kan nggak trading composite, kita trading saham. Tapi apa yang terjadi di composite itu mempengaruhi money management kita. Oke, kita lihat bagaimana di weekly-nya dia tertahan di main zone. Jadi dari sini kita tahu bahwa zona ini 6.900 ini sampai ini itu ada demand. Nanti kita cari ada nggak gap, ada nggak di bawah untuk kita pakai piramida. Misalnya kita mulai 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Jadi di zona ini 1-5% kita atur money management, entry-nya di sini ya. Jadi kalaupun nanti masuk ke bawah, kita bisa terpaksa kena exit lagi, kita buyback lagi gitu. Pandai-pandai mengatur money management yang terbatas. Jadi di sini batasnya, kalau ternyata di sini keluar, close di bawah, udah exit itu. Kita meraba-raba mencari di bawah. Ini kan zona supply and demand sebesar ini. Jadi batasnya memang di sini nih. Berapa nih? 6.800 ya, kira-kira lah. Nanti kita cari di 6.800 ini ada nggak IHSG? Mantul di sini naik ke atas. Tadi berapa di sini? Ya 6.600, tapi kalau di situ 6.800 ya kalau di main zone. Oke. Ya, jadi 6.800 ini adalah batas bawah dari demand zone-nya. Jelas bahwa kita berdoa turun sampai bawah situ. Jangan nyangkut. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menakut-nakutkan, tapi memang begitulah. Kita butuh pullback yang dalam supaya IHSG-nya naik tinggi. Sekarang kita cek dengan VPA Composite. Form dia. Jadi waktu di sini ya Bapak Ibu, waktu di bulan Mei di sini saya suruh, ayo Bapak dan Ibu beli semua. Ini masuk ke dalam. Kurang dalam saya rasa. Mantul dia ke atas. Sudahlah, apa yang maka kena di sini pernah saya. Ini refresh ya Bapak Ibu. Ini disebut dengan crawling. Dia merayap di atas. Ini namanya volume price analysis ya. Nanti Sabtu ini Bapak Ibu yang ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method mudah-mudahan bisa mendapatkan penjelasan lebih detail. Silakan bertanya di kelasnya ini. Nah, di sini spreadnya kecil-kecil. Tapi naik terus kan? Di sini volumenya mulai di atas rata-rata. Ini spreadnya kecil-kecil naik terus. Dia crawling. Dengan spread kecil, volume besar. Ini anomali. Di sini namanya anomali. Tapi naik terus ya, biarin aja. Sampai satu saat kita akan melihat dia ada sesuatu yang besar. Di sini namanya climax, jadi sudah mulai climax di sini, lalu dia pullback, dia retest lagi. Maka di sini saya sempat buat aftermarket close disebut dengan double top. Nah, di sini saya mulai sell on strength nih ya, mau sell on strength, rapatkan stop loss-nya, rapatkan. Nah, ini kita sudah punya double top, tinggal dia tes. Sekarang di tes, valid pula close di bawah, sudah valid ya. Ini sudah valid. Double topnya sudah valid, lihat volumenya.
kata dia di bawah rata-rata, is okay. Tapi kalau kita lihat 3 candle terakhir, volumenya membesar. Berarti ini kalau kita lihat 3 candle ke bawah, ini berarti dia up ya. Up. Jadi ini kalau saya sih lihatnya valid. Spreadnya besar, volumenya meningkat. Masalah, Pak, ini di bawah rata-rata karena statusnya dia adalah 20 hari. Kalau saya pakai status 18 hari mungkin dia sudah di atas rata-rata nih. 20 harinya 24 juta ya. Ininya di dia hari ini 21 juta. Jadi kalau kita ubah ya mungkin berubah juga dia. Termasuk itu. Oke, apa yang kita lakukan berikutnya? Oke, pertama kita berikutnya menunggu extreme fear. Untuk apa? Strategi buy on weakness. Lalu kita cek, ada nggak target-targetnya? Nah, ini ada nih. Gap. Ini ada gap. Dan ini ada gap. Semakin turun ke bawah makin bagus ya, karena saya sudah sell on strength. Mudah-mudahan ditambah cash saya dengan kena stop loss atau yang lain-lainnya. Tinggal nanti buyback di sini mungkin saya 5%. Ini mungkin di atas 20%, ya ini atau 5-10%. Di sini saya akan full power nanti. Dan sini kalau dia close di bawah ini, maka saya mungkin akan exit total. Begitu. Kayak saya nggak tahu kan, mungkin saja dia kena sini dan naik dulu, sell on strength lagi, baru dia turun, kena di sini naik lagi, sell on strength lagi gitu. Namanya juga trader ya, Bapak dan Ibu. Kita manfaatin struktur yang kebaca. Nah, ini kan anomali, mudah-mudahan turunnya nanti anomali juga. Jadi ini adalah marking up, distribusi, ini marking out. Biasanya dia akan memberikan second chance to sell. Ya, biasanya, saya nggak tahu. Itu biasanya ya. Baru second chance to sell. Ini time frame mainnya di time frame lebih kecil, nggak kebaca di sini. Oke. Kita lihat dengan VBP. VBP Composite. Kita sekarang mengincar di mana kita harus memasang. Ini dengan berhasil dia break, maka otomatis dia menjadi supply zone. Oke, banyak yang nyangkut di sini. Itulah prinsipnya. Maka dia turun ke bawah, kita di sini punya gap. Nanti di sini kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, tunggu di sini nih, ada dimension sedikit. Gap nutup ya. Jadi mudah-mudahan dia turun bawah, kita mulai buy on weakness di sini. Tapi kalau ini mungkin jebol, kita lihat di sini ada supply, ini ada gap. Demand-nya di sini ya. Oke. Kalau itu jebol, ini ada gap. Demand-nya di sini ya. Nah, itulah strateginya. Jadi tinggal diatur money management. Ini 5-10% masuk di sini. Kalau dia jebol, exit. Sebagian. Nah, cash-nya balikin buy-back di sini. Pasang order sampai demand zone. Kalau dia exit, kena, keluar. Ini gap. Kalau misalnya ini mantul, sell on strength lah. Kalau sini mantul, sell on strength lah gitu. Namanya juga trader ya. Gitu, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa tahu pakai itu? Itu yang saya pakai selama belasan tahun ya Bapak Ibu. Jadi marketnya jatuh itu adalah opportunity bagi saya karena sudah punya cash, sudah tahu, udah siap. Kenapa bisa begitu? Sarannya cuma satu, tidak boleh nyangkut. Oke. Apa lagi kita lihat? Kita lihat wave dulu lah, wave composite bagaimana dengan Elliott wave-nya atau dengan zigzag wave-nya. Zigzag wave-nya patah ya. Nah, ini tinggal menunggu kita besok. Ini orang hajar kiri 2,9 triliun. Jadi tinggal udah patah dia. Trend wave-nya sudah patah tapi belum kelihatan. Dia tunggu perubahannya. Sekarang kita cek dengan foreign flow PIF composite. Foreign flow untuk composite. Oh, oke. Jadi dia sudah break juga. Mungkin bisa buy on weakness di sini lah ya. Besok kalaupun turun, mudah-mudahan mantul untuk memberikan second chance ya. Jadi bisa jaga di bawah. Kalau break yang swing low ini exit. Saya juga mungkin kayak Antam apa tuh banyak di sini yang memang sudah naik tinggi. Kecuali yang plan memang seperti BBRI mencari
lebih bawah lagi ya. Ini ada gap, ini ada gap. Oke. Volumenya asingnya keluar tapi tidak terlalu besar. Sempat besar juga di sini, ada gap, dia tutup dulu. Jadi exit, dia tutup dulu gap baru dia turun lagi. Nah, ini gap-gap ini yang dipantau ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya, ya dari kemarin sudah ada warning kita bahwa dalam 20 hari asingnya sudah kembali lagi menjadi net sell. Udah sekarang ikutin aja asingnya mau kemana nih. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk profit taking. Dia turun ke bawah. Kalau sampai bawah ini baru masuk asingnya, ya masuk kita di situ juga. Kita lihat dengan PWS Composite. Apakah sudah keluar sinyal sell-nya untuk daily? Kalau nggak ada, cek weekly-nya. Mungkin dia bermain di weekly. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah keluar, nanti dia akan jatuh ke bawah. Dia akan nunggu flowernya keluar ya. Nggak tahu berapa candle lagi. Ya udah, itu saja Bapak Ibu. Jadi kalau di PWS sih dia nunggu 7.000 ini jebol ke bawah. Tapi sudah ada sinyal sell. Udah oke itu untuk merapatkan stop loss. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya adalah marketnya sudah terbaca. Posisi yang sudah profit taking, yang tetap profit, pastikan stop loss yang dari posisi profit. Jangan sampai tidak fire dan malah menjadi negatif. Kalaupun nanti kena stop loss, kena dia selama tetap profit tidak ada masalah. Nanti kita buyback lagi di bawah ya. Sambil tiap hari di Bapak Ibu periksa volume price-nya. Ini kan composite. Kan kita nggak trading composite, kita tradingnya adalah saham. Cari sahamnya yang sudah ekstrim juga. Kalau tadi kita lihatnya di BBRI. Oke? Bisa jadi BBRI mainnya di weekly. Nanti kalau ada waktu kita buat tutorialnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.